شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan berkah Jumat yang penuh mulia ini, izinkan saya mengajak diri saya dan para jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah inti dari kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa. Wattaqul ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin, sudah tidak terasa di hari Jumat yang penuh berkah ini kita memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan yang mulia ini akan meninggalkan kita semua. Banyak ilmu, banyak faedah, banyak manfaat, banyak pelajaran yang kita ambil selama 1 bulan di dalam mengerjakan puasa Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, Imam Al-Ghazali, imam kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan wasiat, memberikan nasihat tentang puasa yang kita jalankan selama 1 bulan ini. Sebelum kita mengakhiri puasa ini, kita mari menyimak nasihat dari seorang ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mewasiatkan kepada kita, jangan sampai puasa yang kita jalani seperti puasanya orang awam, yaitu puasa hanya menahan lapar dan dahaga, menahan perut dan menahan kemaluan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang muslim, kata Imam Al-Ghazali, harus meningkatkan lebih dari itu,
puasanya bagaimana puasa seorang muslim mampu membentuk jiwa manusia menjadi insanul kamil zahiran dan batinan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, Imam Al-Ghazali memberikan resep atau tingkatan puasa seseorang menjadi tingkatan orang-orang yang soleh. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, puasa orang soleh yaitu mereka yang menjaga pandangan, yang menahan pandangannya dari melihat perkara yang dicela dan diharamkan oleh syariat, menjaga pandangannya dari setiap perkara yang melinakan hati dan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman taraka khawfan min Allah ya'tahu halawatu yajidu halawatu fi qalbi." Yang artinya, pandangan itu adalah anak panah yang beracun dari anak-anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan pandangan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya iman yang ia dapati kenikmatan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda pula, "Khamsun yuftirna sha'imu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadratu bisyahwati." Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara seseorang yang batal puasanya atau mengalami kerugian di dalam puasanya, yaitu seseorang yang berpuasa tetapi mulutnya berdusta, tetapi lisannya penuh ghibah, tetapi lisannya penuh namimah, dan lisannya penuh sumpah palsu, dan matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan penuh syahwat. Ma'asyiral muslimin, tingkatan puasa orang-orang sholihin menurut Imam Ghazali yang kedua adalah puasanya orang-orang soleh itu menjaga lisan dari ucapan dusta, ghibah, namimah, berucap buruk, mencela, berdebat, bertikai. Puasa orang-orang soleh itu lebih banyak diam dan sibuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan ini adalah puasa lisan. Imam Tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Al-ghanimatu al-ghibatu tufsidu shauma." Ghibah itu dapat merusak puasa. Seorang ulama besar, Imam Mujahid, berkata, "Khaslatani tufsidu syama, al-ghibatu wal kadhibu." 2 perkara yang dapat merusak puasa, yaitu ghibah dan dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas shaumu junnah, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yajhal, wa in imra'un qatala aw shabahu faqulu fa inni imra'un shaimun fa inni imra'un shaimun." Sesungguhnya puasa itu perisai, kata Rasulullah SAW. Jika salah satu kalian berpuasa, maka janganlah berbicara kotor, jangan berperilaku bodoh, dan jika seseorang memusuhimu atau mencacimu, maka katakanlah, "Ini merusoimun, ini merusoimun." Sesungguhnya aku seseorang yang sedang berpuasa. Sesungguhnya aku seseorang yang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat puasa derajat orang-orang yang soleh menurut Imam Ghazali yang ketiga, puasa orang soleh adalah menahan pendengaran dari mendengarkan perkara yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang diharamkan oleh Allah, maka haram pula untuk mendengarnya. Dan demikian itu Allah menyamakan orang-orang yang mendengarkan perkara yang haram seperti orang yang memakan bangkai yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sama'una lil kadhibi akalun nasu." Mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani senang mendengarkan perkataan dusta, senang mendengarkan perkataan ghibah atau namimah, dan mereka orang-orang Yahudi senang memakan bangkai atau harta yang haram. Di dalam bulan Ramadan ini Allah ingin mengajarkan kita semua agar kita terhindar dari sifat-sifat buruk seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-ghibatu wal mustami'u syarikani fil itsmi,
orang yang menggunjing, dan orang yang mendengarkan berserikat di dalam dosa. Ma'asyiral muslimin, tingkatan derajat puasa orang-orang soleh yang keempat menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa orang-orang solehin adalah menahan semua anggota tubuh dari perbuatan dosa, menahan tangan dan kaki dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan perutnya dari makanan syubhat ketika berbuka puasa. Maka tidak ada faedah dalam berpuasanya jika menahan dari makanan yang halal, kemudian mereka berbuka dengan makanan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa min shaimi illa al-ju'a wal 'atash." Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tidak mendapatkan baginya dari puasanya kecuali rasa-rasa lapar dan dahaga. Ulama ada yang berpendapat, yaitu orang-orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram, dan ulama yang lain ada yang berpendapat, yaitu orang-orang yang tidak menjaga tubuhnya, anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, tingkatan puasa orang-orang soleh yang kelima menurut Imam Al-Ghazali, puasa orang solehin tidak memperbanyak makanan yang halal ketika berbuka, sehingga mulut mereka kenyang penuh makanan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ri'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batin ri'in min halalin." Tidak ada wadah yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan perut yang penuh dengan makanan sekalipun halal. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir derajat tingkatan puasa orang-orang sholihin yang keenam, hati puasa orang-orang soleh selalu terikat antara khauf dan rojak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita selesai berpuasa, yang harus kita tingkatkan, kedepankan kepada Allah adalah sifat al-khauf, yaitu sifat takut dan sifat mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan puasa selama kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang-orang tertolak, dan rojak mengharap kepada Allah agar puasa selama sebulan ini diterima oleh Allah sehingga kita dihitung oleh Allah menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, semoga dengan puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan ini membawa perubahan bagi hidup kita dan jiwa kita untuk menjadi lebih baik, sehingga puasa yang kita kerjakan menjadi manfaat bagi kita, dan puasa yang kita kerjakan menjadi syafaat esok kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ud'u rabbakum. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu, ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعدين. اللهم أذل المشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء يا أرحم الراحمين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وذكر الله أكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا